بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Akhwati fillah, saudara-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada petang yang menyejukkan ini. Ya, karena di Pekanbaru tengah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat ini sebagai nikmat yang memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah bumi dan bukan sebagai musibah. Pada petang yang menyejukkan ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu forum yang dengan izin Allah kita adakan rutin setiap Rabu petang menuju maghrib waktu Indonesia Barat. Di dalamnya kita membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, membacakan kalam Allah dengan niat agar kiranya kita bisa mengambil faedah, sehingga faedah-faedah tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga nantinya mungkin bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Akhwati fillah, saudara-saudari muslimah, hari ini dengan izin Allah kita akan memulai pembacaan salah satu kitab ringkas yang paling fenomenal. Kitab ini adalah buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah jelaskan tentang siapa itu Imam Nawawi, bagaimana kedudukan beliau secara ilmu, bagaimana pula kedudukan beliau di hadapan para ulama, dan bagaimana perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu serta menyebarkan ilmunya. Dan apa yang akan kita baca adalah buah tangan dan buah karya dari beliau rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan bahwa setelah wafatnya beliau rahimahullah, apa yang beliau pelajari masih akan terus hidup, dan orang-orang yang mendapatkan manfaat akan terus mengalirkan pahalanya kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini senantiasa sampai kepada beliau rahimahullah ta'ala. Hadis yang akan kita jadikan sebagai permulaan adalah sebuah hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau ini. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang sama pula yang diletakkan oleh para ulama hadis lainnya selain dari Imam An-Nawawi rahimahullah di awal-awal kitab mereka. Di antaranya ada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di antara juga Imam Rajab. Dan juga imam-imam yang lainnya. Mereka mencantumkan hadis yang akan kita baca ini di permulaan kitab mereka. Walaupun bab pembahasan yang sedang mereka bahas tidak berkaitan langsung dengan hadis yang akan kita sebutkan ini. Akan tetapi, hadis ini sengaja mereka cantumkan dikarenakan besarnya faidah dan terdapatnya ikatan yang cukup erat secara tersirat dari hadis ini dengan apapun yang akan dilakukan oleh seorang muslim. Hadis ini dikatakan oleh para ulama
adalah sebagai hadis yang menjadi fondasi utama dari setiap amalan anak Adam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian mereka letakkan di dalam kitab mereka masing-masing. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang berkaitan dengan perkara paling mendasar dari setiap amalan anak Adam, yaitu perkara niat. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang beliau riwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Muslim sampai kepada sahabat yang mulia Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu hadis, pemotongan sanad-sanad periwayatan dan tidak disebutkannya sanad-sanad periwayatan sampai kepada periwayat yang pertama kali mendengar hadis dari Rasulullah SAW disebut dengan hadis-hadis yang muallaq atau menggantung. Akan tapi ketergantungan ini bukan menjadi masalah. Kenapa? Dikarenakan yang disebutkan paling awal adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadis yang akan kita baca ini dinilai sahih oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan jalur periwayatan hadis ini mutawatir semenjak dari periwayat yang ketiga. Sedangkan periwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja. Hadis ini di dalam ilmu hadis disebut juga dengan hadis ahad. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dan dalam hal ini yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala saja. Dan inilah yang akan membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan selain mereka. Pembedanya apa? Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka tetap berpegang kepada hadis-hadis ahad dalam hal apapun. Berbeda dengan sebagian ahlul bid'ah, orang-orang yang tersusupi di kepala mereka pemikiran-pemikiran menolak sunnah. Sebagian besar dari mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat saja, atau yang dikenal dengan hadis ahad, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Ini akan menjadi pembeda antara seorang Ahlus Sunnati wal Jamaah dan selain mereka. Karenanya hadis ini akan menjadi bukti kuat bahwasanya hadis-hadis ahad ini tetap bisa dijadikan sebagai hujjah baik dalam urusan-urusan akidah ataupun urusan-urusan fikih keseharian seorang muslim. Sekarang mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebelumnya
sebelum kita membaca apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau dengarkan langsung dari Rasulullah SAW, sedikit kita mengulas tentang siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak lagi asing di telinga kita semua. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memiliki laqab atau julukan Abu Hafs, memiliki kunyah Abu Hafs dikarenakan beliau memiliki seorang anak perempuan yang bernama Hafsah yang nantinya akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk dari salah satu sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu direksi hadis masuk ke dalam surga Allah. Banyak sebenarnya para sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk surga. Akan tetapi yang dikenal luas di masyarakat adalah 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Kenapa 10 orang ini yang begitu tersebar namanya sebagai penghuni surga? Dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan ke-10 orang ini di dalam satu waktu dan di dalam satu direksi hadis. Direksi hadisnya adalah ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam berada dalam satu ruangan bersama dengan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya akan masuk beberapa penghuni surga. Kemudian masuklah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan masuknya Umar, kemudian dilanjutkan masuknya Utsman, masuknya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya sampai terakhir ya masuk di dalamnya orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga yang 10. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam dikarenakan doa Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat bagaimana umat Islam pada saat itu benar-benar ditindas, benar-benar dikucilkan oleh kaum kufar Quraisy. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar yang engkau sukai dan engkau cintai. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua atau Amr yang lebih dikenal dengan Abu Lahab. Yang lebih dikenal dengan kemudian Rasulullah SAW setelah berdoa demikian, Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih memilih beliau untuk masuk Islam dan masuk Islamlah beliau. Semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Islam mulai berani, kaum muslimin mulai berani untuk menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum kufar Quraisy. Bahkan diceritakan bahwasanya di saat beliau radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, beliau mengumumkan keislamannya di hadapan kaum kufar petinggi-petinggi Quraisy di hadapan Ka'bah. Lalu menantang siapa saja yang berani mengusikku silahkan berduel denganku. Dan kita tahu siapa Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang kesatria. Postur tubuh beliau besar, tangan-tangan beliau begitu kuat. Terkenal sekali bagaimana jagonya beliau radhiyallahu taala anhu dalam memainkan pedang, dalam berkuda, dalam berperang, ya. Sehingga tidak ada satupun yang berani mengusik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau sendiri sudah menyatakan keislamannya di hadapan kaum kufar Quraisy, akan tapi tidak ada satupun yang berani menyentuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikarenakan begitu luar biasanya sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di saat beliau masuk Islam, akhirnya beliau mengajak seluruh kaum muslimin untuk menampakkan keislamannya dan beliau
mengawal kaum muslimin saat itu untuk tawaf di hadapan di depan Ka'bah. Dan ketika kaum kufar Quraisy melihat keberadaan Umar di sisi kaum muslimin, maka tidak ada yang berani sedikit pun menyentuh kaum muslimin pada saat itu. Terjawablah doa Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan Islam dengan salah satu dari Umar yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, dan Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau hidup bersama dengan Rasulullah SAW, senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW, menemani beliau sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun. Ya, kedekatan beliau hanya dikalahkan oleh kedekatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah satu sosok manusia yang keras, yang tegas dalam menyampaikan kebenaran dan dalam mempertahankan kebenaran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sisi lainnya adalah seorang pria yang sangat-sangat lembut hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti bagaimana ketakutan beliau radhiyallahu taala anhu ketika diamanahkan kekhilafahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah ditentukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menangis dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam menjalankan amanah sebagai khalifah. Beliau radhiyallahu taala anhu menerima pucuk kekhilafahan setelah penentuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah ini adalah sebuah pengangkatan yang tidak dapat dibantah lagi. Kalau pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masih sering diperdebatkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, ya, baik dari non-muslim ataupun yang mengaku muslim, contohnya adalah Syiah, masih diperdebatkan dikarenakan tidak ada nas yang secara langsung menjelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW, maka keadaannya berbeda pada zaman Umar. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum beliau wafat, dan pengangkatan ini memang secara legal dan juga secara jelas disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menjabat beberapa tahun lamanya, dan di masa kekhilafan beliau banyak sekali terjadi pembukaan negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau adalah sosok yang pertama kali disebut dengan sebutan Amirul Mukminin. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu banyak sekali mengambil faedah dari beberapa kota-kota yang telah beliau taklukkan, dan mengambil metode pemerintahannya dan memasukkan metode tersebut pada pemerintahan kaum muslimin selama itu tidak berselisih dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup hampir sama umurnya dengan Rasulullah alaihi wasallam, sekitar 63 tahun sampai 64 tahun. Bahkan sebagai riwayat ada mengatakan 62 tahun. Artinya di umur-umur seginilah beliau hidup. Beliau wafat di tangan seorang Majusi, seorang kafir yang dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Beliau adalah orang ini adalah budak dari salah seorang Quraisy pada saat itu, yang terdapat dendam di dalam hatinya sehingga menyiapkan pedang-pedang atau pisau-pisau, belati-belati yang sudah dilemuri darah, kemudian menusukkannya, menghujamnya ke dada, ke perut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di saat beliau sedang mengimami salat subuh. Akhirnya beliau syahid, dan terkabullah doa beliau ketika beliau mengharapkan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau syahid atas perbuatan dari seorang Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang menarik dari Abu Lu'lu'ah ini, orang ini ya sebegitu kerasnya perlawanannya terhadap Islam, yang paling aneh dan mengerikan adalah Abu Lu'lu'ah ini sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Syiah. Karena mereka senang ketika melihat ada pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kiranya ini sedikit biografi singkat
tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak cukup dengan satu dua majelis, akan tapi kisah dari Umar bin Khattab, kemudian kemuliaan dari beliau radhiyallahu taala anhu sangat layak dan cocok untuk dibahas dan dibacakan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Terlebih banyak sikap-sikap dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat relate dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan 1-2 hari kelak untuk membahas tentang sirah-sirah para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau mengatakan, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sami'tu atau kata aku mendengar yang diucapkan oleh seorang perawi menjelaskan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu mustalah hadis ada beberapa diksi yang dapat dari diksi tersebut menunjukkan bahwasannya hadis ini memang benar-benar didengarkan oleh seorang perawi dari perawi sebelumnya kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Yaitu ketika seorang perawi mengatakan sami'tu atau haddatsana dan sebagainya. Kalimat-kalimat seperti ini semakin menguatkan silsilah sebuah hadis. Ketika seorang perawi mengatakan saya mendengar atau saya telah dibacakan dan sebagainya, ini menaikkan derajat hadis ini kepada derajat kekuatan yang sangat-sangat tinggi. Dalam hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah alaihi wasallam. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar langsung berada di tempat kejadian dan tidak mendengarnya dari orang lain. Rasulullah alaihi wasallam langsung mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar dari Rasulullah alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Sesungguhnya amalan-amalan berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Sedangkan ketika seorang berhijrah dikarenakan urusan-urusan dunia yang ia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau ada wanita yang ingin ia nikahi di tempat hijrahnya tersebut, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang pentingnya niat dan niat yang akan menentukan pahala yang didapatkan seseorang atau diterima tidaknya amalan seorang. Semuanya tergantung kepada niat. Maka wajar saja hadis ini dicantumkan oleh para ulama di awal-awal pembahasan mereka atau diingatkan di awal-awal majelis mereka. Dikarenakan perkara niat ini adalah perkara yang sangat sensitif. Salah niat sedikit saja dapat menyelewengkan apa yang akan diamalkan.
yang penyelewengan sedikit saja dari niat dapat membedakan antara orang ini mendapatkan pahala dari amalannya atau orang ini dapat mendapatkan dosa dari amalannya. Karenanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang telah menyelangkupi sebagian besar dari permasalahan agama seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, innamal a'malu bin niyat. Dari sisi balaghah atau sisi keindahan bahasa Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat innama. Kalimat innama ini dikenal dengan istilah kalimat atau kalimat-kalimat hasr atau pembatasan, yang menegaskan bahwasannya hukum yang akan disebutkan setelah kalimat hasr tadi terbatas pada hal itu saja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, artinya Rasulullah SAW sedang menegaskan bahwasannya amalan-amalan tersebut amalan-amalan seseorang terbatas hanya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tidak keluar dari apa yang dia niatkan. Ini salah satu keindahan bahasa Arab. Kalimat ini atau kalimat innamal a'malu binniyat juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil atas kaidah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, bahwasanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Apapun yang terjadi, kembalikan kepada niatnya. Di dalam ilmu qawaid fiqhiyah atau ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih, terdapat satu kaidah yang menjadi kaidah kubra atau kaidah 5 kaidah mendasar yang paling penting dalam kehidupan beragama seorang muslim. Salah satunya adalah kaidah innamal a'malu binniyat ini. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan kalimat ini akan banyak sekali meluas pada berbagai macam permasalahan. Dan permasalahan yang paling mendasar adalah permasalahan yang menjadikan seorang dapat meraih pahala dan seorang dapat membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syarah beliau terhadap Arba'un An-Nawawiyah ini, beliau mengatakan dalam masalah niat, beliau mengatakan wa'lam anna an-niyyata fil lughah naw'un min al-iradah wal iradah, min al-qasd wal iradah. Tolong dicatat ini, bahwasannya definisi dari niat adalah secara bahasa bermakna al-qasdu wal iradah, maksud ataupun keinginan. Wa in kana qad farraqa baina hadhihi al-alfaz bima laysa hadha mawdi'u dhikr, wan niyyatu fi kalam al-ulama taqa'u bima'nayain. Dan niat yang diperbincangkan oleh para ulama ini tidak meluas atau masih dalam koridor 2 pembahasan. Ya, ahaduhuma tamyizul ibadat bi ba'dihha an ba'd. Niat ini berguna untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya ketika ibadah tersebut punya ritual-ritual yang sama. Contohnya adalah membedakan sholat zuhur dan sholat asar. Ini semua wajib dibedakan dengan niat. Dan jatuhnya atau gugurnya kewajiban seorang dalam satu ibadah tergantung pada niatnya. Ketika seorang berniat untuk sholat zuhur di waktu asar, maka dia belum gugur kewajibannya sholat asar sampai dia berniat untuk sholat asar itu sendiri. Karenanya niat ini akan menjadi pembeda. Apakah orang ini gugur kewajibannya dalam satu perkara agama atau masih tersisa kewajibannya.
Sedangkan yang kedua adalah tamyizul maqsud bil amal. Membedakan tujuan dari satu amalan. Amalan itu banyak dan tujuannya pun banyak, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas ini. Maka niat berfungsi sebagai pembeda. Mana yang tujuannya untuk A, mana tujuannya untuk B. Dan niat inilah yang akan menjadi pembedanya. Mana yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan seorang hamba. Misalnya salat. Dia salat apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang yang rajin salat. Ini semua akan berdampak pada pahala dan dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua fungsi dari niat yang paling utama yang disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah, membedakan antara sunnah, yang mana yang wajib yaitu dengan niat, dan yang kedua adalah membedakan tujuan dari ibadah tersebut. Apakah untuk Allah atau untuk selainnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa kembali menegaskan kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Terdapat pengulangan dalam hal ini yang bertujuan untuk menegaskan bahwasannya niat ini akan sangat berdampak pada apa yang akan didapatkan oleh seseorang. Ketika seorang berniat untuk sholat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, sebagaimana lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau memberikan permisalan dalam masalah niat ini dengan permisalahan hijrah. Kenapa? Dikarenakan asbabul wurud dari hadis ini adalah seorang yang ingin berhijrah ke satu negeri dan ternyata diketahui bahwasannya ia menginginkan sesuatu dari hal dunia dari negeri tersebut. Maka keluarlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di saat itu perkara hijrah adalah perkara yang sedang booming-boomingnya. Sehingga Rasulullah SAW mempermisalkan pada sesuatu yang dekat dengan mad'unya, dekat dengan orang yang mendengarkan penjelasan tadi. Ini memberikan satu faedah dalam cara mengajar yang bisa diambil oleh guru-guru, yang bisa diambil oleh orang tua, adalah bagaimana cara kita mendekatkan atau memberikan permisalan untuk anak didik kita. Berikanlah permisalan-permisalan yang bisa dicerna dan difahami oleh anak didik kita atau anak kita sendiri. Jangan memberikan permisalan yang justru menambah kerutan berpikirnya. Dicontohkan dengan hal-hal yang tidak pernah dia lihat. Ya, misalnya ketika kita ingin menjelaskan tentang menjelaskan tentang Ka'bah dan tidak bisa dilihat dan sebagainya, kemudian kita permisalkan, contohnya mungkin antum bisa lihat kita misalkan dengan sesuatu yang belum pernah dilihat, misalnya contohnya ngelihat The Cubs, ya, atau hal-hal yang lainnya yang tidak pernah dilihat oleh anak didik kita. Bagaimana mereka ingin mendekatkan pemahaman mereka terkait bentuk Ka'bah kalau kita misalkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan contoh kepada kita ketika mencontohkan amalan-amalan atau seorang beramal dengan sesuatu. Rasulullah SAW mencontohkan dengan permasalahan hijrah. Dikarenakan pada saat itu banyak orang berhijrah menuju, bahkan baik itu hijrah secara hakiki atau hijrah secara ma'nawi, ya. Ada orang-orang yang hijrah menuju kota Madinah dan sebagainya, ya, sehingga
permisalan ini sangat kerat kaitannya atau sangat mudah untuk difahami oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul." Barang siapa yang berhijrah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu pahala berhijrah kepada Rasulullah SAW, ya, pahalanya sangat besar sekali. Ketika seorang meninggalkan apa yang dia cintai, kemudian dia menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju Rasulullah SAW, maka pahalanya adalah pahala yang sangat kita impikan, yaitu pahala surga. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya orang ini hijrahnya akan diterima dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Dan barang siapa yang berhijrah dikarenakan dunia yang ingin ia dapatkan, atau maksud dari hijrah tersebut adalah untuk menikahi seorang wanita, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada satu hal menarik dari penggalan hadis yang terakhir ini. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang niat yang benar, Rasulullah SAW hanya menyatakan satu permisalan saja. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapat apa yang didapatkan apa? Allah dan Rasulnya. Sedangkan niat yang salah, ketika seorang dicontohkan Rasulullah SAW, barang siapa yang berhijrah dikarenakan dunia atau dikarenakan wanita, harusnya Rasulullah SAW mengatakan, "Fahijratuhu ila dunya atau ilal mar'ati allati tazawwajaha." Harusnya demikian, karena kesinambungan antara premis yang pertama, ya harusnya konsekuensinya adalah hijrahnya sesuai dengan dunia yang dia inginkan, sesuai dengan wanita yang ia nikahi. Akan tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Rasulullah SAW mengatakan, "Fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini di antara jawami'ul kalimnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengucapkan ucapan-ucapan yang ringkas, akan tapi maknanya luas dan mendalam. Sebagian para ulama mengambil hikmah kenapa Rasulullah SAW menggunakan diksi ila ma hajara ilaihi, bukan mengikuti premis yang pertama, "Faman hijratuhu li dunya," untuk dunia atau untuk wanita. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, alasannya adalah dikarenakan tujuan-tujuan atau niat-niat yang salah itu sangat-sangat banyak, dan tujuan-tujuan yang bisa menetap di hati manusia sangat-sangat banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan dunia dan juga wanita hanya dua contoh niat yang salah atau niat yang tidak baik, niat yang bukan karena Allah dan Rasulullah SAW. Ini juga menegaskan bahwasanya niat baik itu hanya satu, yaitu niat untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada selain itu. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Ketika diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan niat yang buruk tadi. Ketika seorang ingin dunia, ingin wanita, bahkan mungkin ingin harta, atau ingin jabatan, apa kata Rasulullah SAW? Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia beramal ini untuk apa? Maka sesuai dengan apa yang dia niatkan. Subhanallah, ini merupakan salah satu keindahan atau keistimewaan dari sabdanya Rasulullah SAW. Ya, tentu saja dikarenakan Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim, ya, kemampuan untuk berbicara dengan kalimat-kalimat yang sedikit, akan tapi maknanya sangat sangat luas. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya niat.
Dalam permasalahan niat ini, para ulama membahas beberapa permasalahan-permasalahan penting. Di antara permasalahan menjadi perbincangan di kalangan para ulama adalah hukum melafazkan niat. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya niat secara bahasa adalah al-qasdu wal iradah. Keinginan atau maksud dari sesuatu, ini yang disebut dengan niat. Lalu apa hukum melafazkan niat? Apakah melafazkan niat ini ada sesuatu yang wajib atau bahkan sesuatu yang tidak diperbolehkan? Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitab beliau Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan hukum talaffuz bin niyyah. Beliau mengatakan al-jahru bin niyyati bid'atun munkarah. Melafazkan niat adalah sesuatu perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yathbut fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala masyru'iyyatiha. Dikarenakan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat, para tabi'in, tidak ada sedikit pun yang menjelaskan tentang disyariatkannya melafazkan niat. Dan sebagaimana diketahui bahwasannya asal dari ibadah yang dilakukan seorang hamba adalah haram untuk dilakukan sampai datang dalil yang menunjukkan perkara-perkara tersebut. Salat asalnya haram. Kalau tidak ada dalilnya. Kan, tapi ketika datang perintah wa aqimis shalah, maka jadilah perkara ini sesuatu yang disyariatkan dan bahkan diwajibkan. Karenanya salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun sama-sama ritualnya salat, akan tapi dikarenakan tidak pernah datang perintah untuk salat kepada selain Allah, maka jatuhlah dia pada perkara-perkara yang terlarang. Begitu pula dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sehingga seorang muslim ketika dia mengetahui bahwasanya setiap ibadah itu harus berlandaskan dalil, dia akan memacu dirinya untuk mengetahui dalil dari setiap apa yang dia kerjakan dari perkara-perkara agama. Kaidah utamanya yang tadi kita sebutkan, al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwasanya asal dari sebuah ibadah adalah pengharaman, artinya tidak boleh dilakukan apapun ibadahnya sampai datang dalil yang membolehkan ibadah tadi atau bahkan mensyariatkan ibadah tadi. Dari kaidah ini kita bisa mengambil satu pelajaran besar dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam beragama. Jangan melakukan satu bentuk peribadatan yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ibadah selama dia tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu. Sebelum kita beramal, cek terlebih dahulu. Adakah perintahnya? Adakah contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Sehingga dengan hal ini, kita tidak terjatuh pada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh syariat Islam. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sedang membuat satu syariat baru yang menandingi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa berbahayanya perkara bid'ah ini, ya akhwati fillah. Jangan kita bermudah-mudahan dalam masalah-masalah suatu perkara yang baru ini. Jangan kita beramal apapun bentuk amalannya, amal saleh yang kita kira itu sebuah amalan saleh, sampai datang sesuatu atau dalil yang membolehkan hal tersebut atau yang mensyariatkan hal tersebut. Kalau tidak ada dalilnya, sudah stop. Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa Anda tidak berbuat bid'ah A, tidak berbuat bid'ah B. Anda akan ditanya kenapa Anda berbuat demikian padahal tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih akhwati fillah suka merasa tidak cukup, suka merasa kurang-kurang saja dari semua syariat-syariat ini. Ngerasa bahwasanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu tidak cukup membuat kita
menjadi muslim yang sejati. Coba kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita cukupkan dengan apa yang telah sampai kepada kita dari nas-nas syariat terkait dengan ibadah. Kalau Anda merasa bahwasannya amalan Anda kurang, cari ibadah-ibadah yang dianjurkan lainnya. Jangan berbuat ibadah yang tidak pernah ada dasarnya sama sekali dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga terjatuh pada hadis man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Bahwasanya siapa saja yang beribadah, mengerjakan satu perkara ibadah, kemudian meniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan tertolak. Bukan hanya tertolak, dia akan mendapatkan dosa. Insyaallah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita bahas secara rinci dalam hadis yang kelima biiznillah, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dan jahar melafazkan niat dikatakan oleh para ulama, hukumnya adalah tidak pernah diajarkan. Artinya jangan kita perbuat hal demikian dikarenakan tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang didapatkan dari saudara-saudara kita, kemudian mereka berlandaskan dengan perkataan-perkataan dari sebagian imam-imam mazhab Syafi'i, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah perkara ijtihad yang keluar dari mereka. Sebagian mereka sudah berusaha untuk mencari dalil, tidak dapat, sehingga mereka mewanti-wanti untuk menjaga tetap adanya niat dengan cara melafazkan niat tersebut. Intinya perkara ini, melafazkan niat adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula dicontohkan oleh para tabi'in. Ini merupakan bentuk kehati-hatian sebagian para ulama agar jangan sampai kaum muslim ini lupa untuk berniat. Maka kita bisa tarik satu kesimpulan, bahwasanya niat itu tidak perlu untuk dilafazkan dengan lisan. Tidak perlu untuk dijaharkan dengan lisan. Cukup ia berada di dalam hati kita dari keinginan-keinginan kita untuk melakukan satu ibadah. Kalau kita menilik secara bahasanya tadi, apa makna niat tadi? Al-qasdu wal-irada, maksud dan keinginan. Kalau kita mendengar kumandang azan maghrib, kemudian kita berwudu, kemudian sebagian antuna mungkin sudah mengambil mukenanya, yang pria-pria, yang laki-laki sudah mulai pergi ke masjid. Artinya dia sudah berniat dan berkeinginan dan bermaksud, dia pergi ke masjid itu, dia ngambil mukena itu untuk sholat maghrib. Karena dia sudah tahu, melihat, oh waktunya sudah agak gelap nih, oh waktunya sudah masuk waktu sholat maghrib, dia sudah tahu itu. Dan keinginan yang ada di dalam hatinya, itu sudah termasuk ke dalam niat. Dan itu sudah cukup menggantikan niat yang wajib ada sebelum sebuah perkara ibadah. Tidak perlu lagi ketika sebelum sholat mengatakan nawaitu sholat al-maghribi 3 raka'atin mustaqbil al-qiblati ma'muman lillahi ta'ala, ataupun yang semisal dengan itu. Karena dari awal kita memang sudah berniat, bermaksud, berkeinginan untuk sholat maghrib. Ya, berjamaah kah itu, sendirian kah itu, sebagai seorang muslimah di rumah. Maka ini sudah cukup untuk menjadi sebuah perkara niat yang menjadi asas fundamental dalam sebuah ibadah. Ini perkara niat yang tidak perlu dilafazkan ini adalah salah satu bentuk kemudahan dari syariat kita. Karena sering kali kita lihat orang-orang yang kesulitan untuk bahkan memulai sholat dikarenakan ada sesuatu yang belum sempurna dilakukan, yaitu melafazkan niat. Berapa kali kita lihat orang yang mengulang takbirnya, Allahu Akbar, oh salah, dibatalkan, diulangnya lagi. Ketika ditanya kenapa melakukan demikian, berulang-ulang bertakbiratul ihram, mereka mengatakan belum sempurna dalam mengucapkan niat. Subhanallah. Sehingga sebagian mereka hampir terluput rakaat pertama dikarenakan kesalahan mereka dalam melafazkan niat tadi. Ini merupakan bentuk menyulitkan diri di dalam agama, padahal agama tidak pernah mengajarkannya. Agama kita adalah agama yang mudah. Sekedar untuk berkeinginan,
kemudian kita lakukan apa yang kita inginkan itu, bahkan hanya permulaan-permulaan dari amalan tersebut, itu sudah dianggap sebagai niat. Dan inilah kemudahan syariat kita. Coba bayangkan ketika seorang ingin datang ke satu ibadah, sholat wajib misalnya di masjid, sudah di rakaat terakhir misalnya dia. Dengan tergopoh-gopoh dia datang ke masjid, sampai di rakaat terakhir tersebut, dia harus berniat lagi, itu dan sebagainya. Ternyata sudah selesai sholatnya. Akhirnya dia terluput pahala sholat jamaah. Padahal dia dari rumah dia sudah bersiap-siap, berkemas, berwudu dan sebagainya. Bahkan orang yang sedang berjalan saja misalnya sedang di motor dan sebagainya, melipirnya dia ke masjid dikarenakan mendengar suara azan adalah keinginan atau niat, maksud. Dan ini sudah cukup untuk mengawali sebuah ibadah. Dan sudah gugur rukun pertama dalam sebuah ibadah, yaitu niat. Maka kalau agama yang mudah ini sudah menjelaskan semuanya, janganlah dipersulit. Adapun perkataan para ulama yang mewajibkan itu, kita hargai pendapat ijtihad mereka. Kita hargai. Nanti kita jelaskan kepada umat bahwasannya agama itu tidak sesulit itu. Agama adalah sesuatu yang mudah. Melafazkan niat adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dari sebagian para ulama, imam madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Dan kita hargai itu. Itu pendapat mereka dari istinbat dalil yang mereka dapatkan. Entah mereka belum mendapatkan dalilnya, atau mereka mungkin terluput dalam permasalahan dalil-dalil ini. Allah Ta'ala alam, dan mereka punya uzur. Dan ketika mereka berijtihad, mereka akan mendapatkan satu pahala kalau mereka salah. Dan kalau benar, dapatkan 2 pahala. Maka kalau kita sudah sampai kepada kita penjelasan-penjelasan yang gamblang, yang jelas tentang sesuatu, dan itu berdandaskan dengan dalil-dalil, berdandaskan dengan nas-nas, sudah kita cukup dengan itu. Tidak perlu kita bantah dengan perkataan Imam Fulan begini mengatakannya, Syekh Fulan begini mengatakannya. Ini sekarang yang ada di hadapan kita adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW. Tidak cukupkah kita dengan perkataan Allah dan Rasulnya ketika itu dipastikan kevalidannya datang dari Rasulullah SAW? Tidak cukupkah itu? Mestikah kita untuk membantah perkataan Rasulullah SAW ini dengan apa yang datang dari perkataan para ulama? Ini bukan bermakna kita melarang orang untuk bermadhab. Tidak. Bermadhab ada satu metode kita dalam beragama ini. Terutama kita yang masih awam, yang masih belum memahami ilmu alat, belum bisa memberikan mana yang sahih dari hadis, mana yang dhaif dari hadis. Kita belum memahami bahasa Arab. Penting kita untuk bermadhab sehingga kita memahami dalil sesuai dengan apa yang difahami oleh imam-imam madhab tadi. Dan ini diperbolehkan, terutama dalam belajar beragama. Akan tapi kalau kita sudah mulai memahami, sudah melihat dalil-dalil yang ada, dan sudah dijelaskan pula oleh para ulama bahwasanya ini dalilnya tidak sahih, yang ini sahih. Kalau sudah ada yang sahih, kenapa harus kita kerjakan yang tidak sahih? Nah, sederhana itu agama kita ini, akhwati fillah. Tidak perlu dibenturkan antara A, antara B. Seakan-akan kita yang tidak mengikuti pendapat Imam A, tidak mengikuti mazhab A, mengatakan bahwasanya kita tidak menghargai mereka. Kita menghargai mereka. Para ulama ala ra'si wal 'ain. Para ulama itu berada di atas kepala kita. Kehormatan mereka begitu harus kita jaga. Dan kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah agama ini tersebar. Perkataan ulama tadi. Bahkan guru kita sendiri, syekh kita sendiri, kalau memang salah mengisi dalil, maka perkataan yang keluar dari lisan pembicara saat ini, kalau memang salah, tidak usah didengarin. Kalau ada perkataan para ulama yang menjelaskan tentang sebuah dalil, dan itu lebih mendekati kepada kebenaran, maka itu yang dipegang. Dalam masalah ini juga, dalam talafuz bin niyat, para ulama sepakat bahwasannya talafuz bin niyat itu tidak pernah ada dalilnya. Sudah. Tidak usah kita kerjakan. Dan jangan kita kira bahwasanya ketika kita tidak ngerjain itu, kita seakan-akan mengolok-olok mazhab Syafi'i. Kita tidak pernah sampai ke sana orientasinya. Tidak. Kita hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Kita dengerin juga kok imam-imam lain. Lalu kenapa kita harus memaksa untuk mengikuti satu imam, padahal ada dalil-dalil yang lebih kuat? Nah, ini dalam masalah talafuz bin niyat.
Dan ini akan melebar dalam banyak permasalahan. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam masalah ini, tidak perlu untuk melafazkan niat dengan lisan. Kalau kita mengambil satu keringanan dari para ulama dalam masalah ini, diperbolehkan untuk talafuz berniat untuk orang-orang yang sering sekali diliputi penyakit was-was. Setiap dia berniat di dalam hati itu ragu mulu bawaannya, maka dia diperbolehkan untuk melafazkan niat untuk menekankan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau orang yang memang sudah yakin dan sebagainya, tidak perlu untuk melafazkan niatnya. Kemudian yang kedua, di antara faedah hadis ini adalah hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya niat itu berfungsi untuk dua hal. Nah, tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan juga adah atau kebiasaan. Dan yang kedua, dia berfungsi untuk membedakan mana ibadah-ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah dan mana ibadah-ibadah yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang pertama, membedakan ibadah dengan adah, bisa kita contohkan tentang satu perkara yang sama ritualnya. Misalnya, contohnya, seorang yang berwudu masuk waktu sholat, kemudian dia berwudu, dan kemudian dengan waktu dia sholat, artinya dia berniat dengan wudu tersebut untuk sholat, dan ini sudah cukup. Sedangkan ada orang lain yang berwudu untuk mendinginkan badannya, maka niat inilah yang nanti yang akan membedakannya. Apakah wudu tadi bisa digunakan untuk sholat atau tidak? Ini dalam pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya wudu itu dia adalah atau dalam masalah tayamum ya, mubih lil ibadah atau rafi'ul hadath. Kemudian contohnya lagi dalam permasalahan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan dan hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah. Para ulama menjelaskan bahwasannya niat ini bisa mempengaruhi perkara-perkara mubah yang tadinya hanya sekedar diperbolehkan, bisa mendatangkan pahala. Contohnya kita misalnya makan, ya perkara mubah, diperbolehkan dalam agama kita. Nah, kan tapi kalau kita niatkan makan kita ini agar kita kuat dalam ibadah, kuat misalnya dalam menjalankan ketaatan, dalam mencari nafkah, dan itu sebuah kewajiban, maka perkara-perkara mubah ini akan menjadikan dengan niat akan menjadikan perkara-perkara mubah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kam min amalin tukabbiruhu an-niyyah wa kam min amalin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amalan yang dibesarkan dengan niat dan betapa banyak amalan yang dikecilkan dengan niat. Ada amalan-amalan besar yang dikerjakan seorang hamba, kan tapi dikarenakan niatnya tidak benar, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi perkara-perkara yang kecil. Contohnya haji. Haji ini perkara besar, akhwati fillah. Kita mengeluarkan harta, kita berkorban jasmani kita, kelelahan yang luar biasa ketika berhaji, panasnya begitu luar biasa, capeknya luar biasa, kita korbankan itu semua. Tapi kalau niat kita salah, maka perkara besar, pengorbanan besar tadi tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat pula, sesuatu perkara yang kecil bisa berpahala besar. Contohnya seorang menyuapkan makanan kepada keluarganya, kepada istrinya misalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hatta ta'am tada'u fi imra'atik. Bahkan termasuk sedekah yang besar ketika engkau meniatkan, engkau meletakkan makanan ke mulut istrimu, dikarenakan itu merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atasmu. Perkara kecil yang sederhana ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi suatu yang perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya bisa berkali-kali lipat besarnya kalau benar niatnya. Maka disinilah fungsi dari niat. Yang pertama membedakan antara mana ibadah, mana hanya sekedar kebiasaan, mana ibadah A, mana ibadah B, dan juga membedakan tujuan dari ibadah itu dikerjakan. Tujuan dari ibadah itu dikerjakan apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Faedah yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan menjadi dalil kepada untuk kita agar setiap muslim mengetahui hukum dari setiap amalan. Kenapa? Karena dengan dia mengetahui hukum dari setiap amalan tersebut, dia akan berniat sesuai dengan apa, dengan hukum tersebut. Contohnya, ketika dia tahu misalnya sholat, ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ya misalnya sholat isya wajib, kemudian sholat tarawih itu sholat sunnah. Kemudian ketika dia ingin sholat dan ritual sholat itu sama, baik sunnah atau wajib, ketika dia berkeinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut, ikutin imam tadi, dia bisa membedakan, saya ini sedang pingin sholat apa. Misalnya sholat wajib, sholat isya kayak dia, atau sholat tarawih. Karena dalam permasalahan ini, para ulama fikih menjelaskan banyak perkara dalam masalah niat dalam ibadah ini. Salah satunya adalah, apakah boleh mengubah niat di tengah-tengah ibadah. Disinilah pentingnya seorang muslim mengetahui hukum dari sebuah ibadah. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Sehingga pergantian-pergantian niat ini bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi. Para ulama mengatakan bahwasannya diperbolehkan untuk menurunkan derajat niat dari wajib menuju sunnah. Kan tapi tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai perkara wajib, dikarenakan perkara wajib harus diniatkan sebagai perkara wajib pula. Contohnya, seorang yang salat kemudian teringat bahwasannya, misalnya seorang salat isya, kemudian dia teringat bahwasannya dia sudah salat isya, ya, maka salat yang sedang dia lakukan bisa dirubahnya menjadi salat sunnah saja dan dianggap sebagai salat sunnah. Akan tapi kalau seorang dia berniat masuk ke dalam masjid untuk salat sunnah rawatib misalnya, kemudian dia teringat, oh dia ternyata belum salat maghrib, kemudian dia niatkan di saat salat tadi untuk salat maghrib, maka ini tidak cukup dan tidak bisa. Dia harus berniat dari awal untuk melaksanakan sesuatu yang wajib, berbeda dengan hal-hal yang sunnah. Maka ini penting untuk kita, dan dalil ini, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya seorang muslim mengetahui hukum-hukum dari sebuah ibadah yang dia lakukan. Faedah yang keempat, hadis ini memberikan kita satu pemahaman penting bahwasannya niat ini menjadi syarat untuk setiap ibadah. Kalau ia menjadi syarat, maka maknanya dia harus dihadirkan sebelum amal ibadah itu kita lakukan. Kalau kita ingin sholat, kita harus niatkan. Kalau kita ingin berpuasa, harus kita niatkan, dan sebagainya. Kemudian di antara faedah besar dari hadis ini, adalah hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi dorongan kita untuk ikhlas karena Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membagi manusia menjadi dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang mengerjakan suatu amalan mengharapkan wajah Allah dan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Dan yang kedua, mereka yang mengerjakan suatu amalan bukan karena Allah dan untuk tujuan dunia ini. Klasifikasi dari Rasulullah SAW ini intinya adalah mendorong setiap muslim untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama adalah melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini,
adalah sebuah faedah aqadiyah terkait dengan diksi ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang seorang untuk mengatakan, menyandingkan kalimat Allah dan manusia dengan kalimat waw atau dan. Akan tapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ilallahi wa rasulih. Apakah ini termasuk dari hal yang terlarang atau tidak? Maka jawabannya adalah terkait dalam masalah syariat, kaitan antara Allah dan Rasulnya bisa disandingkan dengan huruf waw. Dikarenakan syariat bersumber dari Rasulullah SAW juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam perkara-perkara kauniyah, Rasulullah SAW tidak boleh disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw atau kalimat dan. Karena segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan maksud Allah Subhanahu wa taala semata. Contohnya, jika ada yang bertanya, apakah besok akan turun hujan? Maka kemudian dijawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka ini adalah jawaban yang salah. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara kauniyah ini. Lain halnya jika seorang bertanya apakah hal ini halal atau haram, apakah hal ini disyariatkan atau tidak, maka boleh dijawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dalam perkara-perkara syariat, boleh disandingkan Allah dan Rasulnya dengan kalimat waw. Sedangkan pada perkara-perkara kauniyah, perkara-perkara yang terjadi dalam permukaan bumi ini, maka tidak boleh disandingkan Allah dan juga makhluknya. Bahkan Rasulullah SAW tidak boleh disandingkan dengan kata waw, dan harus disandingkan dengan kata thumma atau bermakna kemudian. Akhwati fillah, sebenarnya banyak lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kan, tapi dikarenakan keterbatasan waktu, ya, karena mungkin di sebagian tempat ada yang sudah azan atau mendekati waktu maghrib, maka kita cukupkan sesi kita penjelasan pada hadis yang pertama ini. Tidak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita senantiasa ikhlas dan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam niat beribadah. Masih kaitannya dengan niat ini, menuntut ilmu yang sedang kita laksanakan ini ada suatu ibadah, dan ibadah dituntut untuk menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini berfungsi untuk membedakan mana orang-orang yang beribadah atau menuntut ilmu dikarenakan Allah dan Rasulnya, dan mana orang-orang yang menuntut ilmu, hadir di kajian, hadir majelis, hanya dikarenakan suatu hal duniawi yang ia inginkan. Maka dalam hal ini kami nasihatkan untuk kami pribadi untuk mengikhlaskan niat kepada Allah. Karena kita sudah tahu bahwasanya kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Sayang rasanya kalau kita berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, berlelah-lelah dalam ibadah, kalau kita tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari hal-hal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Dan ini sebagai faedah besar juga dalam hadis ini, bahwasanya seburuk apapun niat seorang dalam sebuah ibadah, setidak ikhlas apapun seseorang dalam ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dalam hijrah yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan ada orang-orang yang berhijrah dikarenakan dunia yang dia inginkan, dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hijrahnya tersebut. Sama seperti kita dalam ibadah-ibadah kita, dalam hal menuntut ilmunya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Maka sayang sekali kalau kita beribadah, kalau kita menuntut ilmu ini mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Dikatakan sebagai seorang yang alim, dikatakan sebagai orang yang rajin dalam mengaji, sebagai orang yang berhijrah, dikatakan sebagai orang yang sudah hijrah dan sebagainya, ingin mendapatkan decak kagum manusia, mendapatkan pujian-pujian manusia, mendapatkan hal-hal duniawi lainnya.
maka sangat disayangkan kalau kita hanya mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dan kita melupakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah sesuatu yang abadi yang akan memberikan manfaat kepada kita kelak di akhirat. Jangan sampai perkara-perkara ibadah kita ini kita jual hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit dari dunia. Ini tidak menutup kemungkinan kita boleh menerima sesuatu hal dari dunia, dari apa yang sudah kita kerjakan. Akan tapi yang paling penting adalah apa yang kita niatkan di awal sebelum kita beribadah. Apakah untuk Allah, apakah untuk mengharapkan pahala dari Allah, ataukah sesuatu dari hal dunia tadi. Kalau toh memang ada hal-hal dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ibadah yang kita lakukan, maka ini merupakan nilai plus dari ini merupakan bentuk perbuatan syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui bahwasanya ada beberapa ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan perkara-perkara dunia. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini perkara dunia atau tidak? Dipanjangkan, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan silaturahim adalah sebuah ibadah. Artinya, dalam ibadah ini, kalau kita mendapatkan hal-hal dunia dan kita tidak niatkan hal tersebut, maka diperbolehkan kita untuk menerimanya. Dan ini bisa meluas dalam banyak perkara. Misalnya dalam perkara-perkara mengajarkan hal-hal agama, mengajar Al-Quran, kemudian dan hal-hal yang lainnya. Ketika di awal diniatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hal dunia, dibukakan pintu-pintu dunia dalam hal tersebut, maka ini diperbolehkan kita untuk menikmatinya, untuk menerimanya. Akan tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat berhati-hati di dalam hal tersebut. Dia jangan sampai mudah-mudahan dalam menerima perkara-perkara dunia, ya, dari ibadah yang dia lakukan atau dari amalan-amalan yang dia lakukan, ya. Hadis ini, akhwati fillah, perkaranya adalah perkara yang besar. Hadis ini faedahnya sangat banyak. Kalau mau kita gali 1-2 majelis tidak akan cukup, ya. Akan banyak faedah yang bisa kita gali dari hadis yang mulia ini. Akan tapi mudahan yang singkat, yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kami mohon izin undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, dan kami mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki, keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kami, keluarga kami dan seluruh kaum muslimin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.